Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fikri Triputra. Saya merupakan mahasiswa magister di Universitas Pertiwi dengan NIM 25220022. Hari ini saya akan membahas mengenai pelanggaran etika bisnis. Kita sering mendengar bahwa tujuan utama dari bisnis itu adalah memperoleh keuntungan. Namun dalam praktiknya, keuntungan tidak boleh dicapai dengan cara yang merugikan pihak lain. Nah, disinilah etika bisnis berperan sebagai pedoman agar perusahaan menjalankan usahanya secara jujur, adil, dan juga bertanggung jawab. Lalu apa yang dimaksud dengan pelanggaran etika bisnis itu sendiri? Bagaimana bentuk-bentuknya dan apa dampaknya? Mari kita bahas bersama di video kali ini. Jadi pertama kita perlu memahami apa itu etika bisnis. Etika bisnis ini adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang digunakan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Etika ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga secara moral. Sedangkan pelanggaran etika bisnis itu sendiri adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Artinya, perusahaan atau individu sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan yang tidak jujur atau tidak adil dan merugikan pihak lain demi memperoleh keuntungan. Meskipun suatu tindakan terkadang memang belum tentu melanggar hukum, tindakan tersebut tetap dapat dianggap melanggar etika apabila tidak sesuai dengan nilai kejujuran atau tanggung jawab. Lalu apa sih bentuk-bentuk dari pelanggaran etika bisnis itu sendiri? Ada beberapa bentuk pelanggaran bisnis, etika bisnis yang sering ditemukan. Pertama, penipuan terhadap konsumen. Contohnya memberikan informasi yang tidak sesuai terhadap kualitas yang memang diinfokan dari suatu produk dengan cara mengklaim produk memiliki kualitas tertentu padahal kenyataannya tidak demikian. Kedua, korupsi dan suap. Praktik ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau kemudian tertentu dengan cara yang tidak adil. Akibatnya, persaingan bisnis menjadi tidak sehat. Lalu ketiga, eksploitasi terhadap tenaga kerja, misalnya memberikan upah yang tidak layak, jam kerja yang berlebihan, atau bahkan mengabaikan keselamatan dan juga kesehatan kerja dari para karyawan. Keempat, pelanggaran terhadap lingkungan. Beberapa perusahaan membuang limbah mereka secara sembarangan atau melakukan aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan demi menekan biaya operasional mereka. Jadi di atas adalah contoh-contoh yang menunjukkan bahwa pelanggaran etika bisnis dapat terjadi pada berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan konsumen, karyawan, ataupun masyarakat luas. Nah, dampaknya itu apa sih dari pelanggaran etika bisnis ini? Pelanggaran etika bisnis ini memiliki dampak yang cukup serius, entah bagi konsumen ataupun bagi perusahaan. Dan bagi konsumen, mereka bisa mengalami kerugian baik secara finansial maupun kesehatan dan juga keselamatan mereka. Nah, bagi perusahaan, dampaknya adalah turun kepercayaan publik, rusak reputasi, dan berkurangnya loyalitas pelanggan. Dalam jangka panjang nih, hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari tindakan etis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selain itu juga perusahaan juga berpotensi menghadapi sanksi hukum, tuntutan dari masyarakat, hingga kehilangan peluang kerjasama dengan pihak lain. Nah, secara kesimpulan, pelanggaran etika bisnis adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Bentuknya bisa berupa penipuan, ada suap juga, ada eksploitasi tenaga kerja, maupun kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap pelaku bisnis perlu menjunjung tinggi etika agar tidak hanya memperoleh keuntungan saja, tapi juga membangun kepercayaan, reputasi yang baik, dan juga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya mengenai pelanggaran etika bisnis. Semoga bermanfaat. Nah, terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.